Halo sobat, selamat datang di channel Naninu. Kupas tuntas tentang budidaya dan peternakan. Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Dan semoga senantiasa dilancarkan dalam berbagai hal urusan-urusan kalian. Baik sobat, pada kesempatan kali ini aku akan bahas tentang alas kandang yang tepat untuk beternak hamster. Apa sajakah itu? Simak selengkapnya ya sobat. Jangan lupa klik subscribe, komen, like, dan share ya, agar channel ini semakin berkembang dan tentunya kalian juga akan mendapatkan info-info terbaru terupdate dari channel ini. Baik sobat, berbicara mengenai alas kandang, tentunya ini salah satu peran penting ya dalam menunjang peternakan hamster kita, karena alas kandang sendiri adalah media yang dipakai oleh hamster untuk berkembang biak. Perlu diperhatikan faktor kenyamanan kandang hamster ya. Sebagai rumahnya, alas kandang hamster harus nyaman, dapat menghangatkan dan menetralisir kotoran hamster ataupun bau dari pipis si hamster. Bukan berarti alas kandang hamster yang dipakai itu sama dengan yang dipakai di alam liarnya ya. Kandang hamster sering dijumpai dengan menggunakan serutan kayu sebagai alasnya. Namun ada beberapa jenis bahan selain serutan kayu loh yang bisa digunakan sebagai alas kandang hamster. Apa sajakah itu? Oke. 1. Serutan kayu. Alas kandang hamster yang paling populer adalah serutan kayu dengan harga yang cukup murah dan terjangkau. Ya mungkin sekitar 5 ribuan lah, atau sampai 10 ribu. Kita sudah bisa mendapatkan satu kantong serutan kayu. Harga ini tidak berlaku ya untuk serutan kayu impor karena lebih mahal. Selain harga yang murah, kelebihan dari alas serutan kayu ini adalah dapat menyerap air kencing hamster dengan baik. Serutan kayu juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan memperlambat atau membunuh penyebaran kutu pada hamster. Serutan kayu yang digunakan sebagai alas hamster harus diganti secara berkala ya, 4-5 hari atau 1 minggu ya. Dalam memilih bahan serutan kayu, sebaiknya hindari serutan kayu pohon cedar atau pohon cemara. Kenapa? Karena terdapat fenol ya, yang biasa digunakan untuk bahan pengharum ruangan atau obat pel. 2. Pohon kayu pinus. Kenapa? Karena pohon pinus ini memiliki kandungan fenol seperti halnya pohon cemara. Walaupun kandungannya tidak setinggi pada pohon cemara, tapi akan berbahaya bagi hamster. Bisa gatal-gatal ya si hamster. Yang kedua, kertas atau tisu. Alas kandang hamster dapat menggunakan kertas tisu loh, atau kertas karena murah dan mudah didapat. Bahan ini juga sering dipakai ketika hamster baru melahirkan, yang ketika saat melahirkan media kalian masih pakai pasir zeolit ya. Karena kalau kita pakai pasir zeolit tentunya si baby akan tertempel oleh pasir-pasir tersebut ya. Namun penggunaan kertas atau tisu ini tidak disarankan sepenuhnya, karena kertas dan tisu hanya bisa dipakai jika dalam keadaan darurat. Mengingat kertas dan tisu hanya bisa dipakai sekali. Jika terkena air kencing, maka ukurannya akan mengecil dan mengkerut, dan tentunya bukan media yang ideal ya. Kemudian yang ketiga, sekam padi. Penggunaan sekam padi atau damen ya kalau bahasa Jawa sebagai alas kandang hamster, walaupun masih jarang yang menggunakan, tapi jika kalian ingin menggunakan sekam padi atau dami sebagai alas kandang hamster, baiknya pertimbangan beberapa hal berikut ya. Meskipun harganya murah,
Namun sekam padi atau dummy ini memiliki daya serap yang buruk dan boros. Bahan ini juga tidak bisa dipakai berulang kali. Terlebih jika dalam keadaan basah, maka akan menimbulkan bibit penyakit untuk hamster. Jadi kalian harus tetap perhatikan ya untuk penggunaan sekam padi ini. Idealnya kalian harus menggantinya sekitar 2 minggu atau bisa lebih dikit ya, sekitar 20 hari boleh. Tapi saya sendiri untuk peternakan hamster saya lebih memilih sekam padi karena dia lebih bisa untuk menghangatkan cindilan dari si hamster. Kemudian yang terakhir adalah pasir zeolit. Ya, ini adalah media ternak hamster yang mahal ya, paling mahal. Sebenarnya pasir zeolit itu juga sering digunakan untuk pencernih air ya sebenarnya, karena memang keutamaan dan keistimewaannya sendiri mampu mengikat logam-logam beracun, mengikat amonia, dan tentunya juga bisa dipakai ulang. Itu adalah kelebihan utamanya. Tapi untuk kekurangannya, pasir zeolit itu merupakan ya memang sejenis pasir ya, jadi dikhawatirkan akan menimbulkan debu-debu yang akan bisa mengiritasi saluran pernafasan si hamster. Pasir zeolit ini sering loh dipakai sebagai alas kandang hamster karena dapat membuat bulu hamster halus. Namun pasir zeolit juga tidak bisa dijadikan alas kandang sepenuhnya secara utuh, harus dilapisi dengan kertas atau serutan kayu. Pasir zeolit memiliki banyak ukuran, dari nomor 0 sampai 5. Namun yang bisa dipakai hamster adalah ukuran nomor 2 dan 3. Oke sobat, jadi bisa kalian tentukan sendiri ya media mana yang menurut kalian cocok untuk hamster kalian. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan sekam padi karena di samping dia yang ekonomis, tentunya sangat murah sekali ya untuk hanya sebatas media, karena kita harus sering menggantinya secara berkala dan itu satu kali pakai dan dibuang. Harga sekam padi pun sangat murah ya. Per saknya di tempatku itu cuma 4.000, atau kalian bisa carilah di tempat-tempat orang jualan bunga. Tapi kekurangan jika kita beli di tempat orang jual bunga, sekam padinya ini cenderung lebih ke yang sudah berjamur ya. Jadi baiknya kalian belinya atau cari di tempat penggilingan padi, dan kebetulan di tempatku dekat sekali dengan tempat penggilingan padi. Nah ini sobat, coba kalian perhatikan video ini adalah Syrian Longhair. Nah ketika kita pakai serutan kayu, maka bulu-bulunya akan tertempel ya oleh serutan kayu tersebut. Jadi kalau untuk longhair memang idealnya kita pakai zeolit dengan campuran tisu ya, sobekan tisu atau enggak ya sedikit dengan sekam padi, bisa kalian mix. Dan kelebihan untuk zeolit itu dia sifatnya tidak menghangatkan ya, sifatnya dingin. Ini cocok dipakai di tempat yang panas, yang pengap. Kalau untuk sekam padi atau serutan kayu, dia memang bisa untuk menghangatkan suhu, terutama kalau si hamster sedang melahirkan. Tapi kekurangannya ya seperti yang saya sebutkan tadi ya sobat, dia rentan dengan pertumbuhan jamur.
Tapi itu bisa kita siasati dengan mengecek secara berkala dan juga penggantian secara berkala. Oke sobat, itulah beberapa media beternak hamster paling direkomendasikan. Tentunya meskipun dianggap sepele, tapi pengaruhnya sangat besar ya untuk perkembangan hamster kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan, silahkan kalian komentar ya, agar kita bisa lebih berdiskusi dan juga belajar bersama. Tetap semangat, tetap belajar, karena hidup adalah belajar.